ketika cermin menjadi portal ke versi gelap dirinya. Helen selalu merasa ada yang aneh tentang dirinya. Dia tidak pernah merasa sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang menyaksikan hidupnya berkembang melalui kaca kabul. Terpisah dari dunia di sekitarnya. Refleksinya pun seolah menguatkan perasaan ini, kadang tampak sedikit lebih lelah, sedikit lebih usang, seolah-olah tidak sehidup dirinya. Dia tidak bisa menentukan kapan tepatnya perasaan ini dimulai, tetapi sensasi hidup di ambang dirinya sendiri telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Semua itu baru terjadi ketika dia masuk ke toko barang antik dan menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Toko itu adalah labirin gelap dan penuh barang. Dipenuhi dengan benda-benda tua dan peninggalan dari zaman yang terlupakan. Debu menggantung di udara, dan bau kayu tua dan kulit memenuhi indera penciumannya. Itu bukan tempat yang biasanya dikunjungi Helen, tetapi sesuatu menariknya ke sana, sebuah tarikan yang tak bisa dijelaskan. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong, menyentuh barang-barang. Setengah hati mengambil buku-buku tua, perhiasan vintage, dan foto-foto pudar yang aneh. Lalu dia melihatnya, di belakang toko, tersembunyi di balik jaring laba-laba. Berdirilah sebuah cermin besar antik. Bingkainya adalah karya seni, pola ukiran tangan yang rumit, berpadu dengan pola sulur dan wajah yang melingkari kaca seperti jaring yang kusut. Sebuah plakat perunggu kecil terpasang di sampingnya, terukir dengan kata-kata, untuk jiwa yang hilang menemukan jalan mereka. Seolah cermin itu sedang menunggunya. Penjaga toko, seorang pria tua dengan rambut abu-abu tipis dan punggung membungkuk, melihatnya mengagumi cermin itu. Dia berjalan mendekat, matanya berkilauan dengan semacam pengenalan. "Ah, cermin itu," katanya. Suaranya serak, "itu sangat istimewa. Dari zaman lain, dunia lain, beberapa orang bilang begitu. Itu peninggalan. Tapi berhati-hatilah dengannya. Tidak banyak orang yang melihatnya bisa pergi begitu saja seperti semula." Helen, yang tertarik oleh rasa ingin tahu aneh, mengabaikan peringatannya. Dia menyerahkan uang dan membawa cermin itu pulang, merasakan berat bingkai yang seolah membawa lebih dari sekadar massa fisiknya. Dia menggantungnya di kamar tidurnya, menempatkannya tepat di depan tempat tidurnya. Malam itu, saat dia terbaring di bawah selimut, perasaan cemas yang tak terdefinisikan mulai merayap. Udara terasa tebal dan berat, dan detak jam yang lembut seolah terdengar lebih keras dari biasanya. Dia menoleh ke cermin dan membeku. Refleksinya tampak salah. Pada awalnya, itu halus, wajahnya tampak sedikit lebih lelah, sedikit lebih kusut, dan sudut tubuhnya terasa tidak sejajar. Tetapi kemudian distorsi itu mulai berkembang, refleksi itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Itu bukan hanya cermin lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya, sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Napasku semakin cepat. Refleksi itu berkedip. Kemudian, kepala itu menoleh perlahan. Sebuah senyuman perlahan menyebar di wajahnya. Tapi itu bukan senyuman miliknya. Itu terdistorsi, lambat, dan sengaja, seolah-olah sudah menunggu momen ini. Jantung Helen berdegup kencang di dadanya. "Kau seharusnya tidak datang ke sini," bisiknya. Helen merasa tubuhnya membeku. Dia mencoba untuk berpaling, tetapi pandangannya tetap tertuju pada refleksi itu, tangannya gemetar. "Aku bukan kau," bisiknya, suaranya bergetar. Senyuman refleksi itu melebar. "Tidak lagi." Dalam kepanikan, Helen menarik diri dari tempat tidurnya, jantungnya berdetak kencang. Dia berlari ke pintu, tetapi saat dia menoleh, refleksinya tetap di sana, menatapnya, mengamati. Refleksi itu tidak berkedip, tidak bergerak. Tetapi Helen merasakannya, kehadirannya, kekuatan yang seolah emanasi dari itu. Malam berikutnya, semuanya semakin buruk. Helen hampir tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi dengan gambaran cermin itu. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi sesuatu dalam dirinya tahu bahwa apa yang dia lihat bukan hanya imajinasi semata. Malam itu, ketika dia menoleh ke arah cermin lagi, refleksinya sudah menunggu. Tetapi kali ini, bukan hanya wajahnya yang salah. Seluruh tubuhnya tampak tak sejajar, gerakannya tertunda, seolah-olah refleksi itu bukan lagi sekadar salinan, tetapi sesuatu yang memiliki agensinya sendiri. Itu tidak lagi meniru dirinya. Itu bertindak secara mandiri, mengamati dirinya seperti dia mengamati itu. Kemudian, refleksi itu tersenyum. "Dekatlah," bisiknya, suaranya serak dan terputus-putus. Helen merasakan dorongan kuat untuk mendekat.
Dia tidak ingin. Dia melawan, tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Langkah demi langkah, kakinya membawanya semakin dekat ke cermin. Pikirannya berteriak untuk mengendalikan yang tidak datang. Saat dia mencapai kaca, itu terasa hidup, seolah-olah itu sedang bernapas, menariknya masuk. Kedinginan permukaannya meresap ke dalam kulitnya. Dia mengulurkan tangan yang gemetar, refleksinya melakukan hal yang sama, tetapi itu bukan refleksinya lagi. Sosok di kaca itu bergerak ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan sesuatu yang gelap dan kuno. "Kau adalah aku sekarang," katanya dengan lembut. Suaranya bukan miliknya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih hampa. Ruangan itu seolah berdenyut dengan energi saat udara menjadi tebal dan sesak. Angin dingin tiba-tiba berhembus keras melalui ruangan, dan cermin itu beriak seperti air. Terdistorsi seolah tidak lagi menjadi permukaan padat. Pada saat itu, Helen merasakan sesuatu mencakar jiwanya, sesuatu yang menariknya lebih dekat ke cermin, mengancam akan menelannya seluruhnya. "Tidak!" teriaknya, menarik diri dari kaca. Tangannya meninggalkan bekas dingin di permukaannya saat dia tersandung mundur, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ruangan itu dipenuhi dengan suara napas cepatnya sendiri, dan sejenak, semuanya diam. Tetapi refleksi itu tidak berhenti. Itu menatapnya dengan senyum jahat yang sama, yang semakin lebar. Semakin buas. Itu adalah wajahnya, tetapi bukan. Itu telah berubah, terdistorsi menjadi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak lagi dikenalnya. Itu berbisik, "Kau tidak bisa melarikan diri dariku." Helen berlari keluar dari ruangan, membanting pintu di belakangnya. Dia tidak berani menoleh. Selama berhari-hari, dia menghindari kamar tidurnya. Terlalu takut untuk menghadapi cermin itu lagi. Tetapi dia masih merasakannya, mengintai di belakang pikirannya. Refleksinya mengikutinya kemanapun dia pergi, secara samar, hanya di sudut matanya. Tetapi selalu ada, itu bergerak bersamanya, meniru tindakannya, tetapi itu bukan dirinya. Dan kemudian, suatu malam, dia melihatnya lagi. Bukan di cermin, tetapi di kaca jendelanya. Refleksinya berdiri di luar, menatap masuk ke arahnya, tersenyum, persis seperti yang ada di cermin. Itu bukan hanya refleksinya lagi. Itu adalah sesuatu yang lain, dan itu semakin tumbuh. Dengan ketakutan, Helen mencoba pergi. Dia mengemas barang-barangnya, berniat untuk melarikan diri dari kota sepenuhnya, tetapi tidak peduli kemana dia pergi, refleksi itu mengikutinya. Setiap permukaan kaca, setiap permukaan reflektif seolah terdistorsi menjadi versi dirinya yang sama yang terbelokkan. Helen merasa kehilangan dirinya. Dia bisa merasakannya, perlahan. Refleksi itu menguasainya, menariknya ke dunia itu. Suatu malam terakhir, dia berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya. Ruangan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang tak wajar. Dia meraih permukaan kaca lagi, hatinya tenggelam saat jari-jarinya menyentuh permukaan dinginnya. Kali ini, tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada senyuman, hanya ruang kosong, hampa, menunggu untuk menelannya. Helen menutup matanya, membiarkan cermin itu mengambilnya. Dan saat dia membuka matanya lagi, dia tidak lagi berada di ruangan itu. Dia berdiri di seberang cermin, menatap kembali ke refleksi wanita yang kini tidak lagi dikenalnya. Namun refleksi itu tersenyum, dan sekarang, giliran dia untuk menunggu.